Selamat datang kembali di channel Using Mintem. Kembali lagi bersama saya Kedi di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai resiko gagal bayar aku laku ya. Buat kamu yang kebetulan punya aplikasi aku laku dan punya tunggakan yang masih belum bisa terbayarkan, sebaiknya tonton video ini sampai habis ya. Nah, dan untuk kamu yang baru ketemu sama channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, karena saya akan sering berbagi tips dan trik, terutama pinjol juga termasuk yang sering saya bagikan di channel ini. Buat kamu yang sudah lama bergabung di channel Using Mintem mungkin sudah tahu ya, bahwa saya sebelumnya pernah gagal dalam membayar pinjaman di aku laku. Itu terjadi di 2021, tepatnya bulan 2 tanggal 7. Di situ saya gagal dalam membayar cicilan aku laku. Nah, saya sedikit berbagi pengalaman mengenai apa saja yang saya dapatkan dari debt collector. Apakah itu saya ada di tagih ke rumah atau saya ada di teror lewat SMS dan WA. Nah, semuanya kalian bisa simak dalam video ini ya, jangan di skip. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, ketika saya telat membayar selama telat 1 minggu lah, telat 1 minggu, di situ akan sering sekali ada telepon masuk. Jadi nomornya itu bermacam-macam nih. Ada, pokoknya habis nomor yang ini masuk lagi nomor yang ini. Oh, pokoknya sangat mengesalkan lah. Nah, di situ untuk ketika saya telat 1 minggu tuh. Lanjut ketika telat 2 minggu itu masih ada telepon-telepon. Malah itu dia semakin garang lagi menelpon. Garang maksudnya dia menelpon kontak darurat, kan ada itu kontak darurat yang kita masukkan itu juga kena telepon itu. Di Dia bilang tolong sampaikan kepada atas nama ini bahwa dia belum melunasi tagihannya. Wah, di situ agak kecewa sih saya, karena mereka sampai menelpon kontak darurat. Sebenarnya saya memang ada niat membayar, tapi karena di zaman corona itu telat, gaji juga telat kan, makanya ada keterlambatan. Oke, setelah 1 bulan, itu malah untuk yang teror teleponnya itu berkurang, tapi memang ada. Nah, untuk yang di aplikasinya tentu saja karena kita punya pinjaman kan kita nggak bisa pinjam, sudah semacam di blacklist lah kayak gitu. Nah, untuk yang kedua bulannya itu masih ada telepon, tapi itu ketika hampir 2 bulan itu lebih banyak lagi telepon yang masuk. Dan itu kontak-kontak darurat itu yang ada namanya di situ saya masukkan, sama ada nelpon orang tua saya juga dia. Jadi wah, cukup bikin ribet lah kalau sudah dekat 2 bulan. Tapi untungnya saya tidak ada didatangin debt collector ke rumah. Ya, kemungkinan karena tempat saya juga kan termasuk jauh dari kota-kota besar. Saya di Kalimantan dan di kabupatennya lagi, bukan di ibu kota provinsi kayak Palangkaraya, Banjarmasin dan semacamnya. Oke, mungkin kawan-kawan di sini pasti ada yang ketakutan dengan debt collector sampai ke rumah pastinya kan. Nah, untuk kalian yang berada di luar Pulau Jawa atau di tempat-tempat yang terpencil, kemungkinan debt collector ke tempat kalian itu sangat kecil ya. Sangat kecil, seperti yang saya alami sampai 2 bulan tidak ada debt collector ke rumah, sangat aman. Namun kekurangan lainnya, limit yang diberikan juga lebih kecil. Kayak kami yang tinggal di pelosok ini, limit lebih kecil yang diberikan. Jadi kami paling mentok itu pinjam itu 5 juta, itu sudah termasuk akun yang sudah bagus sekali sampai bisa 5 juta. Nah, jadi buat kawan-kawan yang takut debt collector, kalau kalian tinggalnya di yang jauh dari Jawa, di pelosok-pelosok, kemungkinan besar datangin kecil. Nah, untuk kalian yang berada di Pulau Jawa itu kemungkinan debt collector datang itu besar. Besar maksud saya di sini, kalau kalian sampai telat bayar 1 bulan, biasanya akan ada surat yang dikirim oleh debt collector melalui chat WhatsApp atau apapun itu, pokoknya dalam bentuk surat. Dia memberitahukan bahwa mereka sudah dapat perintah untuk menagih ke rumah, bukan lewat telepon lagi, bukan lewat WA lagi. Nah, ketika
surat itu sudah dikirim ke kalian, biasanya mereka akan datang dalam beberapa hari. Itu tergantung dengan kesibukannya mereka. Kesibukannya mereka maksudnya banyak yang ditagih. Ya kalau mereka lagi sedikit yang ditagih, mungkin kemungkinan besar dalam 1 hari atau 2 hari setelah mereka mengirimkan surat itu kepada kalian, itu debt collector akan datang ke rumah. Nah, bagaimana kalau debt collector sampai datang ke rumah? Ya mau nggak mau ya kalian ladenin aja, daripada dia tanya ke tetangga sana sini kan makin malu lagi. Nah, dan kalian bisa, kalau memang kalian tidak punya dana, kalian itu bisa minta minta semacam pengurangan lah, pengurangan keringanan. Keringanan itu dinamakan dengan restrukturisasi. Itu adalah salah satu keringanan yang diberikan oleh peminjam kepada nasabahnya. Ini juga dianjurkan oleh OJK ya, seperti yang kalian baca di layar. Itu meliputi restrukturisasi, itu meliputi penurunan suku bunga kredit kalian. Jadi misalnya bunganya tadi 200 jadi 100. Kalau dalam persen dari 5 bisa jadi 1%, 2%. Itu kan karena kita nggak mampu bayar kan, atau perpanjangan jangka waktu kredit. Jadi kredit kita yang seharusnya itu 1 bulan bisa dijadikan 3 bulan. Pokoknya bagaimana bagusnya kita bisa omongkan dengan debt kolektornya. Dan lainnya ini pengurangan tunggakan bunga kredit. Artinya kalau kita ada tunggakan itu keterlambatan, denda keterlambatan itu kan bisa diminta dikurangi. Nah, namun syarat untuk restrukturisasi ini kita perlu menyertakan surat tidak mampu. Kalau tidak salah itu dari kelurahan ya. Surat tidak mampu dari kelurahan kita bisa minta, terus kita scan dan upload di aplikasi Aku Lakunya, atau kasih ke debt collectornya juga bisa sih menurut saya itu. Ke debt collector, tapi lebih baik di-upload lewat aplikasinya aja, karena biasanya kalau telat lama itu dia bakalan ada notif minta restrukturisasi. Nah, itu adalah salah satu opsi yang bisa kalian pakai jika memang kalian tidak mampu bayar cicilan kalian. Nah, kalau kalian memang niat galbay, kalau niat galbay ya masa bodoh aja. Tinggal kita blok itu nomornya, terus kalau dia datang ke rumah ya kabur aja lah sudah. Nah, itu kalau kita niat galbay. Tapi salah satu kerugian jika kalian melakukan galbay adalah nama kalian akan rusak di OJK. Nah, karena Aku Laku tidak cuma memberikan ancaman sih kalau yang melapor ke OJK itu, karena memang mereka itu tiap nasabah yang pinjam itu mereka kirimkan datanya ke OJK. Nah, kalau kamu memang penasaran sama datamu, kamu bisa mengecek itu di IDEP Slik OJK. Kalian bisa cek di situ, karena saya pernah ngecek itu. Cuman saya tidak bisa menampilkan formatnya yang dikirim, saya lupa naruhnya di mana, dan di email juga sudah hilang. Nah, itu kalian bisa cek di situ. Buat kamu yang penasaran mungkin, atau kamu yang sering melakukan galbay di aplikasi lain selain Aku Laku, kalian bisa cek nama kalian itu melalui IDEPku ini. Dia 100% online. Kalian bisa minta data-data kalian. Pokoknya semua pinjaman kalian yang ada OJK-nya itu bakalan masuk di situ. Di situ ada keterangannya, kredit macet kah, ada keterlambatan kah, atau gimana. Nah, jadi buat kamu yang niat galbay Aku Laku, resikonya yaitu nama kamu bakal rusak di OJK, dan jika suatu saat kamu memang benar-benar membutuhkan pinjaman, itu bakalan susah. Kan kita tidak tahu ke depannya kan. Tapi kalau kamu memang sudah yakin untuk galbay, ya silahkan saja, kabur saja. Jangan mau bertemu sama debt kolektornya atau alasan apalah sama debt kolektornya, sama blok aja semua nomor mereka. Nah, itu aja. Nah, jadi itu aja buat kamu yang penasaran risiko gagal bayar Aku Laku. Yang pertama, kamu harus siap tadi ditelepon pokoknya udah kayak buronan aja. Sama yang kedua, didatangin debt collector.
Dalam hal ini debt collectornya khusus yang di Pulau Jawa aja yang besar kemungkinan bisa didatangin, Jawa atau Sumatera lah, yang pulau-pulau besar dan cukup terkenal kan. Untuk yang Kalimantan itu mungkin di daerah ibu kota provinsinya aja kayak Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, atau kalau di Sulawesi itu kayak di Makassarnya. Untuk yang terpencil-terpencilnya itu ya sedikit juga. Lagi pula masa jauh-jauh ngirim debt collector ke tempat terpencil kalau yang ditagih cuman misalnya 1 juta 2 juta kan rugi di ongkos aja dia. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai risiko gagal bayar aku lakunya. Nah, buat kamu yang memang niat gal bayar aku laku, ya silahkan saja seperti saran saya tadi, blokir semuanya, nomornya, dan debt collectornya ya masa bodoh aja, jangan kita ladenin. Oke, tapi ya kamu harus siap untuk malu lah sama tetangga. Biasa debt collectornya kan tanya-tanya pasti ke tetangga itu. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mungkin akan membahas mengenai idepku tadi yang untuk mendapatkan Slik OJK. Kalian bisa tonton di channel ini juga, makanya jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya ya. Sampai jumpa kembali.